Selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang di rumah. Ya, senang sekali kita bisa ketemu lagi walaupun masih dalam social distancing, bisa ketemu walaupun dalam jarak jauh, masih dalam online lewat screen. Tapi tiap hari, tiap minggu saya dan Ibu Sarah bahkan kami semua di rumah berdoa supaya Bapak Ibu semua kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan terus menjaga, melindungi, membentengi kita dengan malaikatnya supaya kita semua tetap sehat. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin kehilangan pekerjaan atau juga mungkin jam kerjanya dikurangin, saya dan Ibu Sarah terus berdoa supaya Tuhan juga terus mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai lagi ibadah hari ini. Kita akan mulai seri baru, khotbah yang baru, tapi doa saya, walaupun tema khotbah ini sudah disusun dari tahun lalu, tapi firman Tuhan dengan seri yang baru tentang nama-nama Tuhan ini kembali bisa menguatkan kita, menjadi berkat buat kita, buat Bapak Ibu, semua kita, khususnya di tengah-tengah situasi pandemik, di tengah situasi coronavirus yang masih terus menyebar dengan begitu cepatnya. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah ini, semua kita tundukkan kepala, mari kita berdoa untuk membuka ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami bisa kumpul lagi sama-sama walaupun masih dalam online, ibadah online, tapi terima kasih kami bisa kumpul di rumah bersama dengan semua keluarga, istri, suami, anak-anak. Kami akan beribadah, kami akan menyembah Tuhan lagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa semua jalannya ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Tuhan hadir di tengah ketika firman Tuhan disampaikan, supaya sekali lagi kami semua hari ini di tengah situasi, di tengah krisis coronavirus ini, kami sekali lagi diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Secara khusus kami dikuatkan, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan mulai ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Devia dan Kenneth akan memimpin pujian penyembahan hari ini. Consider all
Salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah lagi walaupun dalam bentuk online. Tapi kami percaya Tuhan hadir di sini, memberkati firman Tuhan yang hendak disampaikan, memberkati kami semua yang mendengarkan di rumah kami masing-masing. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberikan kami kekuatan baru, kekuatan ekstra untuk melangkah di hari-hari yang masih Tuhan percayakan. Berkatilah hamba yang menyampaikan, berkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan karena kita hari ini mulai dengan seri baru sepanjang bulan April sekarang ini tanggal 19 sampai ke bulan Mei, kita akan mulai belajar tentang sebuah seri mengenal Allah melalui nama-namanya. Hari ini kita belajar tentang nama Allah yang pertama dari Keluaran 15 ayat 26 tentang Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan. Saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu bisa membuka Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Keluaran 15 ayat 26, kita akan baca bersama-sama. Saya baca dari sini, Bapak Ibu baca di rumah. Keluaran 15 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Jehovah Rapha, engkau, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Apakah Bapak Ibu pernah membaca atau mencari tahu sebuah survei tentang bagaimana seseorang bisa mengenal orang lain melalui tanda tangan mereka? Bagian ini menarik karena tanpa sadar kita melakukan tanda tangan kita, entah itu dari kecil atau sesudah besar kita belajar tanda tangan. Tapi para ahli mengatakan tanda tangan seseorang menentukan siapa orang itu, siapa dia atau bagaimana kepribadian dia. Misalnya, kalau tanda tangan orang itu pakai huruf kecil semua, artinya orang itu pemalu. Kalau tanda tangannya ada underline, garis di bawahnya, artinya orang itu nggak confident. Kalau tanda tangannya pendek sekali, tandanya orang itu nggak sabaran. Kalau tanda tangannya huruf besar semua, biasanya orangnya sombong, katanya. Kalau tanda tangannya tegak lurus, artinya orang itu punya emosi yang seimbang, yang balance. Kalau tanda tangannya pakai titik di belakang, artinya orang itu kuat dalam berbisnis dan dia adalah seorang pemimpin. Kalau tanda tangannya hanya merupakan inisial namanya, orang itu biasanya sangat private. Kalau tanda tangannya menanjak, artinya orang itu selalu berpikir tentang masa depan. Contohnya mereka kasih contoh Steve Jobs. Dia selalu penuh ambisi dan berpikir tentang masa depan. Kira-kira begitu caranya untuk mengenal seseorang melalui tanda tangannya. Bapak Ibu, saya nggak tahu seberapa benar hasil survei ini. Mungkin bisa menolong sebagian dari kita untuk mengenal orang lain. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang penting sebagai orang percaya untuk belajar mengenal Bapa kita di surga. Yang menarik, bagaimana kita bisa mengenal Bapa kita di surga? Karena kita tidak pernah melihat dia secara kasat mata. Kita belum pernah bertemu dengan dia, bergaul dengan dia secara fisik. Kita belum pernah bertemu face to face dengan dia, kecuali melalui apa kata orang, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca dan kita renungkan. Nah, karena itu Bapak Ibu, dengan belajar mengenal siapa dia melalui namanya, kita akan belajar untuk makin
mengetahui siapa Allah yang kita sembah, tidak saja mengetahui tapi makin mengasihi Dia dan menghormati Dia. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Mari kita lihat sedikit kira-kira dari mana latar belakang nama ini atau pertama kali nama ini disebutkan di dalam Alkitab. Nama ini diperkenalkan pertama kali tidak lama sesudah orang Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu lihat kembali kita ke Keluaran pasal 12, 13, 14 dan seterusnya. Bangsa Israel sudah dijajah atau sudah dalam perbudakan selama 400 tahun dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Cerita singkat Bapak Ibu sudah tahu itu. Firaun tidak membiarkan mereka keluar sampai Tuhan memberikan 10 tulah. Dari tulah pertama air menjadi darah sampai tulah terakhir kematian anak sulung bangsa Mesir. Bangsa Israel melihat keajaiban dan kebesaran Tuhan satu demi satu melalui tiap tulah yang diberikan, dan bagaimana tulah-tulah itu hilang atau lepas sesudah Firaun mengambil keputusan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Yang terjadi kemudian adalah Firaun akhirnya melepaskan mereka sesudah 10 tulah, dan sesudah mereka dilepaskan, Firaun baru sadar, oh, saya sudah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dia mulai berpikir dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi mengeraskan hatinya mengejar bangsa Israel yang sekarang sudah berada di tengah-tengah perjalanan mereka, khususnya mereka sudah masuk ke tempat yang boleh dibilang tidak ada jalan keluar. Di depan mereka Laut Teberau, kiri kanan mereka padang gurun, dan belakang adalah pasukan Mesir yang terkenal kehebatannya. Waktu pasukan Mesir datang, bangsa Israel melihat pasukan Mesir datang dan berbondong-bondong dan mereka sangat ketakutan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka berteriak, mereka katakan, Musa, kemana kita harus pergi? Kamu lihat ada Laut Teberau di depan, tidak mungkin kita menyeberanginya. Kamu lihat padang gurun di samping kiri kanan, sehingga dengan mudah kita akan ditangkap dan dibunuh oleh Firaun dan pasukannya. Lalu Musa berseru kepada Tuhan, dan singkat cerita Bapak Ibu tahu, Musa dipakai oleh Tuhan untuk membelah Laut Teberau. Laut yang begitu besar itu terbelah bagi dua, kiri kanan menjadi seperti tembok, jalan lurus di depan. Jalan itu merupakan tanah kering di mana bangsa Israel melewatinya dengan aman. Dan apa yang terjadi dengan bangsa Mesir yang sedang mengejar? Bangsa Mesir itu dibuat oleh Tuhan tidak bisa sampai kepada bangsa Israel karena Tuhan memberikan mereka tiang awan yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melangkah maju mengejar bangsa Israel. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga bangsa Israel lepas, mereka selamat. Sesudah mereka menyeberang Laut Teberau, Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul laut itu dan akhirnya airnya kembali. Pasukan Mesir yang sudah masuk ke dalam mati, Firaun dan semua pasukan terbaik mereka. Bapak Ibu, bangsa Israel melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa hebatnya Tuhan Allah Israel yang memecah atau membelah Laut Teberau dengan cara yang luar biasa. Sesudah apa yang terjadi itu, Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21 diceritakan bahwa bangsa Israel memuji-muji Tuhan. Mereka menyanyi bagi Tuhan dalam 21 ayat, pasal 15 ayat 1 sampai 21. Ayat 1 katakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Sering kita nyanyikan dalam bentuk lagu. Ia Allahku, kupuji, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Dan Mazmur berikutnya mereka nyanyikan hingga ayat yang ke-21, memuji-muji Tuhan Allah Israel. Tapi kemudian Bapak Ibu, bangsa Israel masuk ke dalam fase baru. Dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 bagian yang kita baca hari ini, diceritakan bahwa mereka berangkat
dari Laut Teberau melewati padang gurun yang bernama padang gurun Shur. Kata Shur berarti dinding atau tembok. Sesuai dengan nama padang gurun itu, bangsa Israel diperhadapkan dengan tembok lain. Mereka tidak diperhadapkan lagi dengan perbudakan, tidak diperhadapkan lagi dengan kekejaman Firaun, tapi mereka berhadapan dengan tembok lain, yaitu apa? Selama melewati padang gurun Shur, mereka tidak mendapatkan air sedikit pun untuk diminum. 3 hari lamanya mereka berjalan sepanjang 67 miles dari Laut Teberau, 3 hari melewati padang gurun Shur yang tidak memiliki air sama sekali. Mereka kelaparan, tapi yang lebih menyedihkan adalah mereka kehausan. Mereka dapat menahan lapar, tapi haus itu menjadi bagian mereka selama 3 hari di padang gurun yang kering. Setelah melihat Tuhan membelah Laut Teberau, mereka diperhadapkan dengan kondisi yang mengenaskan. 3 hari berjalan di padang gurun panas tanpa air. Dan sesudah 67 miles, sesudah 3 hari mereka sampai ke sebuah kota bernama Mara. Disitulah mereka mendapatkan air. Mereka benar-benar kegirangan. Mereka senang. Wow, 3 hari perjalanan padang gurun yang panas tanpa air minum. Sekarang mereka menemukan sumber mata air. Apa yang terjadi kemudian? Dengan semangat mereka pergi untuk minum air di Mara. Tapi mereka mendapati bahwa air di Mara itu pahit rasanya, beracun, tidak dapat mereka minum, baik untuk mereka, anak-anak mereka, maupun semua ternak dan binatang yang mereka bawa. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka mulai mengeluh. Mereka mulai marah sesuai dengan arti kata marah. Artinya pahit. Air itu pahit, tidak dapat diminum. Mereka mulai marah, mereka mulai mengomel, mereka mulai bersungut-sungut. Sehingga dalam Keluaran 15 ayat 24, pujian tadi dalam ayat 1 sampai 21 berubah menjadi lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Bapak Ibu, begitu cepatnya pujian kepada Allah berubah menjadi sungut-sungut. Pujian dalam pasal 15 ayat 1 sampai 21 dalam sekejap berubah menjadi sungut-sungut, menjadi omelan, menjadi protes, menjadi gerutuan. Dari dinding keputusasaan, mereka masuk ke dalam kepahitan. Kepahitan hati seperti kepahitan air di Mara yang tidak dapat mereka minum setelah kehausan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan katakan, "Hai Musa, ambil tongkat itu, buang ke dalam air itu." Waktu tongkat kecil itu dibuang, air yang pahit tadi berubah menjadi manis. Allah membelah Laut Teberau, masakan Allah tidak bisa menyediakan air. Bukan saja air yang baik, air yang pahit, tapi tentu air yang manis, air yang sehat, air yang dapat diminum oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, menarik sekali. Sesudah ayat-ayat ini, Laut Teberau, padang gurun Shur, air pahit di Mara, bangsa Israel dibawa Tuhan kepada ayat 26 yang kita baca tadi. Dibawa kepada satu bagian yang kelihatannya tidak berkesinambungan, kelihatannya tidak punya kaitan dengan bagian berikutnya. Tapi Tuhan ingin membawa bangsa Israel kepada satu titik yang sangat penting dalam hidup mereka, dalam perubahan hidup mereka sebagai budak dan kini menjadi orang merdeka. Ayat 26 katakan, firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu, firman Tuhan ini dimulai dengan kata apa? Jika. Bila ada kata jika, kita tahu maka akan ditempatkan kata maka. Jika ini, maka ini yang akan dilakukan, ini yang akan terjadi.
Perintah Tuhan ini dilakukan, jika dilakukan maka janji Tuhan akan digenapi. Inilah janji bersyarat. Dalam ayat 26 kelihatannya memang Tuhan mengubah topik pembicaraan. Dia berbicara tentang penyakit dan tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir. Sikap bangsa Israel ketika mereka berada di Mara membuat Tuhan merasa perlu untuk mengingatkan mereka, mengingatkan bangsa Israel akan kedegilan hati bangsa Mesir. Apa kamu mau menjadi sama? Apa kamu ingin menjadi sama seperti bangsa Mesir yang degil hatinya sesudah melihat tulah demi tulah, mereka tidak berubah, mereka tidak bertobat, mereka tetap mengeraskan hati. Sesudah melihat air menjadi darah, mereka bertobat sebentar, tapi kemudian mereka tidak melepaskan bangsa Israel pergi. Sesudah 10 tulah kematian yang diakhiri dengan kematian anak sulung bangsa Mesir, apakah mereka berubah? Bangsa Mesir berubah? Tidak. Mereka mengeraskan hati mereka sekali lagi dan mengejar orang Israel sampai ke Laut Teberau. Sampai di Laut Teberau mereka akhirnya mati untuk selama-lamanya. Kejahatan mereka membawa mereka kepada kematian dan tidak dapat kembali lagi. Tidak ada kesempatan untuk meminta atau bertobat atau kembali kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, bukankah itu yang terjadi terhadap bangsa Israel? Mereka baru saja melihat keajaiban Tuhan dari tulah demi tulah, secara khusus tulah terakhir ketika Tuhan menyelamatkan anak-anak mereka, anak sulung mereka dari kematian. Mereka melihat orang Mesir menangis, anak sulung mereka mati, semua binatang sulung mereka mati, tapi mereka selamat. Mereka melihat Laut Teberau terbelah menjadi 2. Tanah kering ada, mereka bisa berjalan melewatinya semalam-malaman, sementara orang Mesir ditahan oleh Tuhan. Tapi semuanya itu tidak membuat bangsa Israel menjadi bertobat. Tidak membuat bangsa Israel menjadi kagum kepada Tuhan. Ketika mereka selesai menyeberangi atau melewati padang gurun Sur, mereka kembali kepada mental bangsa Mesir. Tapi juga kembali kepada mental budak. Mereka kembali bersungut-sungut, kembali mempersalahkan Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan dunia masa kini, yang terjadi dengan kita pada masa sekarang. Ketika wabah corona ini terjadi, semua orang mulai mencari Tuhan. Nubuatan demi nubuatan dimunculkan oleh orang. Oh, ada nubuatan si A, ada penglihatan si B, ada khotbah si A, si B tentang akhir zaman. Orang mulai ketakutan dan mencari kebenaran firman Tuhan, mencari suara Tuhan yang selama ini tidak mereka hiraukan, selama ini mereka abaikan. Mereka mulai takut, oh apakah ini benar-benar akhir zaman? Apakah ini tanda yang sudah Tuhan tuliskan dalam perjanjian lama, perjanjian baru tentang akhir zaman? Akankah ini menjadi tanda di mana dunia ini akan berakhir, krisis ekonomi, orang akan pasang chip di dahi untuk 666 dan sebagainya. Dan banyak orang yang bertobat. Puji Tuhan, tapi jangan sampai pertobatan itu terjadi sesaat, terjadi sementara. Sesudah kondisi aman, semua oke, lockdown berakhir, manusia kembali hidup dalam rutinitas dan mulai meninggalkan Tuhan. Manusia mulai tidak merasa, oh saya nggak perlu Tuhan. Bahkan orang Kristen pun melakukan hal tersebut. Hidup kembali dalam dosa, sama seperti Firaun, sama seperti bangsa Israel. Mengeraskan hati dan mengalami pertobatan yang bersifat sementara. Bagi saya corona ini merupakan wake up call untuk pertobatan sejati bagi tiap-tiap orang Kristen. Kalau begitu Bapak Ibu, apa yang Tuhan mau katakan melalui Keluaran pasal 15 ayat 26 ini? Dengan sangat jelas, Tuhan berkata, jika bangsa Israel tidak ingin dihukum oleh Tuhan dengan tulah seperti yang terjadi terhadap orang Mesir, bagaimana caranya untuk mencegah tidak mendapat tulah? Bagaimana caranya mereka hidup sehat? Bagaimana mereka diberkati? Bagaimana mereka dilindungi dan disembuhkan oleh Tuhan? Maka Tuhan memberikan 3 perintah yang jelas dalam ayat 26 ini. Apa itu? Ada 3 hal. Yang pertama,
perintah bersyarat tadi atau janji bersyarat tadi, yang pertama, Tuhan katakan kamu harus, jika kamu ingin melakukan kebenaran firman-Ku, jika kamu ingin diberkati, jika kamu ingin mendapatkan berkat Aku, perlindungan Aku, maka yang pertama adalah kamu harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, kata sungguh-sungguh menunjukkan keseriusan kita terhadap firman Tuhan. Kata sungguh-sungguh menunjukkan bahwa seseorang ingin mencari firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, haus terhadap firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan saja. Sungguh-sungguh mendengarkan, bukan hanya mendengar firman Tuhan. Artinya ada kerinduan untuk mencari wajah Tuhan tiap hari, membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena kita hanya bisa mendengarkan suara Tuhan jika kita membaca firman Tuhan. Membaca, merenungkannya, mencari tahu kehendak-Nya, haus terhadap kebenaran firman Tuhan itu, menempatkan firman Tuhan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Kita bisa menjawab sendiri sejauh mana kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita mencari firman Tuhan itu tiap hari dan menjadikan bagian yang prioritas dalam hidup kita? Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, jika tidak berhenti sampai hanya mendengarkan, tapi jika kamu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya kita tidak hanya mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Banyak orang senang mendengar firman Tuhan, apalagi kalau firman Tuhannya bagus, enak didengar, ada bagian komedinya, bagian yang lucu dan sebagainya. Tapi tidak semua orang senang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan syarat kedua adalah tidak saja mendengarkan, tapi syarat kedua adalah melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Banyak orang hanya senang untuk mendapat janji, tapi tidak mau melakukan dua hal ini. Mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tahu rambu lalu lintas, tapi tidak mau mentaatinya. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, bukan saja mendengarkan, bukan saja melakukan, tapi memasang telinga kepada perintah-perintah dan mengikuti ketetapan. Memasang telinga kepada perintah-perintah dan tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, mendengarkan itu baik, melakukan itu baik, tapi untuk tetap berada dalam jalan Tuhan, ini sesuatu yang tidak gampang. Karena kita gampang sekali diganggu untuk belok ke kanan atau belok ke kiri. Kita gampang sekali diganggu dengan hal-hal dalam dunia ini yang membuat kita tidak ingin tetap di jalan Tuhan, tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Apa saja perintah dan ketetapan Tuhan, Bapak Ibu? Dari Kejadian sampai Wahyu ada ribuan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi semuanya simpel, disimpulkan dalam satu ayat. Lukas 10 ayat 27 katakan, hukum pertama dan hukum terutama adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, sehingga itu yang harus kita lakukan. Pikirkan dalam hati kita, apakah kita sudah merenungkan firman Tuhan, mendengarkannya dengan serius, mencarinya dengan penuh kehausan. Apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita tetap di jalan Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan dengan mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi diri kita sendiri, dan mengasihi sesama manusia? Hanya kita yang bisa menjawab bagian ini, masing-masing dalam hati kita. Terus menerus, tidak kenal ada bahaya, tidak kenal, oh karena ada corona saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sesudah badai ini berlalu, kita kembali ke manusia lama, kembali ke hidup lama. Tuhan berjanji dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kita melakukan perintah 1, perintah 2, dan perintah 3 tadi, maka jangan takut. Dia akan menjadi Jehovah Rafa untuk kita. Dia akan menjadi Allah yang menyembuhkan untuk kita, yang
memiliki dua bagian atau dua arti dalam ayat 26 ini. Yang pertama, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit, dalam hal ini tulah, manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Bapak Ibu, waktu bangsa Israel mendapat firman Tuhan ini, mereka mengerti benar apa arti tulah, penyakit. Mulai dari air menjadi darah, katak, lalat, tikat, dan berbagai hal, dan 10 bagian tulah yang mereka lihat. Mereka lihat, menyaksikan, mengalami dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana orang Israel mengalami tulah demi tulah, sampai kepada kematian anak sulung bangsa Mesir. Sehingga waktu Tuhan katakan, kalau kamu buat 1, 2, 3, aku tidak akan menimpakan kepadamu tulah manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Bagian ini benar-benar mengena. Seperti yang kita alami sekarang, bagian ini benar-benar mengena. Tulah, plak, penyakit sampar dari binatang. Kita mengerti benar bagian ini karena kita mengalaminya. Kita hidup dalam masa seperti yang dialami oleh bangsa Mesir, oleh bangsa Israel. Tuhan katakan, aku tidak akan menimpakan tulah itu, penyakit itu. Aku akan melindungi kamu dari segala jenis penyakit. Karena apa? Akulah Jehovah Rafa. Akulah Allah yang mencegah, menjadi imun bagi kita, menjadi pelindung bagi kita dari tiap-tiap tulah, dari tiap-tiap penyakit ini. Sehingga jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu kalau kita sakit dan kita memakai ayat ini. Katanya Tuhan bilang, aku tidak akan kena sakit atau tulah yang ditimpakan kepada Mesir. Kenapa aku sakit? Kalau Bapak Ibu tidak melakukan 1, 2, 3 tadi. Kalau gitu orang bilang, oh ya udah kalau gitu aku nggak perlulah cuci tangan, aku keluar nggak perlu pakai masker, aku boleh melakukan apa saja yang melanggar perintah dari pemerintah. Tidak perlu diam dalam rumah, tidak perlu lockdown, stay dalam rumah, tidak perlu jaga kesehatan. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi maksudnya Tuhan meminta kita beriman kepada Dia yang akan melindungi kita. Kalau kita lakukan perintah 1, 2, 3, tapi Tuhan juga meminta kita untuk taat kepada pemerintah di atas kita. Salah satu prioritas Tuhan adalah hidup bersih, taat kepada pemerintah yang Tuhan kasih kepada kita untuk memimpin kita. Sehingga secara pribadi saya sendiri dengan kejadian corona ini merasa takut dengan penyebaran corona di mana-mana. Tapi yang bisa saya lakukan adalah taat pada apa kata pemerintah. Diam dalam rumah, cuci tangan tiap habis keluar rumah, pakai masker kalau keluar, dan yang terpenting adalah berdoa, meminta perlindungan Tuhan sebagai Jehovah Rafa. Sebagai Jehovah Rafa, Dia melindungi kita, menjadi imun bagi kita dari tiap-tiap sakit penyakit, dari tulah yang ditimpakan kepada orang lain. Bapak Ibu, dengan berdoa, dengan melakukan apa yang pemerintah katakan, ini membuktikan bahwa sains dan iman berjalan bersama-sama. Karena apa? Tuhan kita juga adalah Tuhan atas sains. Pertanyaannya kalau begitu Bapak Ibu, kalau begitu semua orang percaya yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini tidak akan kena sakit corona, tidak akan terkena tulah apapun. Tidak Bapak Ibu. Kita bisa sakit dalam izin Tuhan. Karena apa? Ayat ini tidak berakhir sampai bagian ini. Ada bagian berikutnya. Maka yang pertama tadi, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Bagian pertama, Tuhan imun kita, Tuhan pelindung kita. Yang kedua, maka aku Tuhanlah yang menyembuhkan. Disinilah kata Jehovah Rafa pertama kali disebutkan. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Artinya kita bisa sakit dalam izin Tuhan, tapi ingat, jangan takut, karena Dia menjanjikan kesembuhan. Karena itulah nama pribadi Dia, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Toh banyak orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka yang adalah hamba Tuhan, mereka yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, mereka yang membuktikan iman mereka pada Tuhan sungguh-sungguh, terkena virus corona. Apakah berarti mereka tidak taat perintah 1, 2, dan 3? Tidak. Tapi mereka dapat kena sakit dengan catatan Tuhan menjadi Jehovah Rafa bagi mereka. Tuhan dapat menyembuhkan mereka melalui obat yang mereka minum dan memulihkan imun tubuh mereka.
Lalu bagaimana dengan mereka yang sakit, Bapak Ibu? Kemudian tidak sembuh, malah mati seperti yang terjadi kepada orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita ketahui, yang melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, sakit, mati, dan tidak mengalami kesembuhan. Apakah Jehovah Rafa tidak menyembuhkan mereka seperti janjinya? Jawaban saya adalah, itu dalam kontrol Tuhan. Tuhan melakukan apa yang Dia anggap baik dan tahu itu yang terbaik. Dan bukan tugas kita untuk mempertanyakan kedaulatan Allah, bahkan membuat kita ragu akan kasih dan kebesaran kuasa-Nya. Minggu lalu seorang pendeta evangelis Dr. Dom Hampton, seorang pastor dari New Vision Community Church di Louisiana, meninggal 2 hari setelah dia kena corona dan masuk rumah sakit. Di tempat tidurnya dia masih melakukan live streaming terakhirnya dengan khotbah untuk jemaat dia dari Mazmur 23. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. 2 hari kemudian dia meninggal dan orang bertanya, kenapa orang yang dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kena corona dan meninggal? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Kenapa Tuhan tidak menjadi Jehovah Rafa untuk dia? Rahasia Tuhan. Tapi dia telah mengalami kesembuhan secara total dalam rumah Bapa di surga. Sesuai dengan Mazmur 23 sebagai khotbah terakhir yang dikhotbahkannya. Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi untuk orang Israel firman Tuhan ini benar-benar mengena. Firman Tuhan ini benar-benar menjadi bagian mereka untuk memulai perjalanan sebagai orang merdeka. Bahwa Jehovah Rafa menjelaskan 3 hal bagi bangsa Israel, tapi juga bagi kita yang hidup pada masa sekarang. Artinya apa? Yang pertama, bahwa Allah sanggup menyembuhkan kita secara fisik. Kesembuhan fisik, Jehovah Rafa. Sebagian dari kita mungkin mengalami masa yang sulit pada saat ini karena mungkin kita sakit secara fisik. Mungkin bukan corona, tapi penyakit lain yang sudah kita derita sekian lama, yang mengakibatkan kita putus asa dan membuat kita merasa di manakah Tuhan? Di manakah Allah yang menyebut dirinya Jehovah Rafa? Di manakah kesembuhan yang Dia janjikan? Adakah jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan? Saya yakin kita semua menjawab sama, tidak ada. Tidak ada sebuah sakit pun yang tidak dapat disembuhkan olehnya. 2 Raja-Raja 20 ayat 5-6 diceritakan tentang Hizkia yang sakit parah dan hampir mati. Tapi dia dengan intens meminta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tidak saja menyembuhkannya, tapi menambah usianya 15 tahun lagi. Dalam Injil berkali-kali kita melihat Tuhan menyembuhkan orang sakit, menghabiskan waktunya untuk menjamah, menyembuhkan orang sakit sesuai dengan namanya, Jehovah Rafa. Dia menjadi dokter di atas segala dokter. Sehingga kalau Dia adalah Jehovah Rafa, Dia sanggup untuk menyembuhkan apapun jenis sakit fisik kita. Berdoalah, mintalah kepadanya, maka Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan keinginan dan tujuannya bagi kita masing-masing. Yang kedua, tidak saja menyembuhkan fisik, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita dari sakit mental. Bapak Ibu, penyembuhan secara emosional ini adalah bagian yang penting. Allah tidak hanya sanggup menyembuhkan fisik kita, tapi Dia sanggup menyembuhkan emosi yang terluka, hati yang patah. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 147 ayat 3 katakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Sakit fisik dapat dengan mudah membawa kita kepada sakit mental atau sakit emosi. Waktu bangsa Israel masuk dalam perjalanan dari Laut Teberau menyeberangi padang gurun Shur dan sampai ke Mara, apa yang mereka alami, Bapak Ibu? Mereka mengalami kehausan dan mungkin sakit secara fisik oleh karena dehidrasi. Tapi sakit fisik ini membawa mereka kepada sakit secara mental, sakit secara emosi. Apa itu? Mereka mulai marah, mereka mulai khawatir bagaimana ternak mereka bisa dapat minum, anak-anak mereka bisa survive, ternak mereka bisa survive dan seterusnya tanpa air minum. Kondisi itu membawa mereka tidak saja khawatir, panik, cemas,
tapi membuat mereka untuk berpikir kembali ke tanah Mesir, kembali menjadi budak. Mereka menjadi down secara mental dan menjadi patah semangat, dan secara emosional, secara mental mereka sudah dikalahkan. Laporan dari Kaisar Permanente sejak corona ini datang, orang tidak hanya takut kena corona atau sampai dia sakit secara fisik, tapi ketakutannya itu walaupun dia tidak sakit secara fisik, tapi membuat banyak orang sakit secara mental dan secara emosi. Sehingga dari pertengahan Maret orang yang sakit secara mental itu 32%, akhir Maret naik menjadi 45%, dan kini di bulan April naik menjadi 65% orang yang sakit mental dan sakit secara emosi. Mereka yang mengalami depresi karena ketakutan akan kena corona. Tingkat depresi meningkat, bunuh diri meningkat di mana-mana, perceraian melonjak karena orang tinggal dalam rumah yang sama, kamar yang sama, tempat yang sama untuk sekian lama. Tingkat abuse dan kekerasan dalam rumah tangga meningkat dan sebagainya. Sehingga ketakutan akan sakit membuat orang menjadi sakit secara mental. Secara finansial mereka khawatir, semua kita khawatir kalau kita tidak bisa survive dalam hidup kita. Kita tidak bisa survive untuk membayar ini itu. Dan ini membawa kita ke tingkat depresi yang lebih tinggi. Tapi ingat Bapak Ibu, Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan sakit apapun, sanggup melindungi kita dari sakit apapun, dari sakit secara fisik sampai sakit secara mental, secara emosi. Tapi yang ketiga, yang terpenting, sebagai Jehovah Rafa, Ia Allah yang sanggup menyembuhkan kita secara spiritual, secara rohani. Kesembuhan rohani, dan inilah yang terpenting dari 3 penyembuhan ini. Kondisi rohani bangsa Israel dipengaruhi oleh keadaan dan apa yang mereka alami. Waktu mereka mengalami melihat Tuhan membelah laut Teberau, mereka bersorak-sorai. Mereka memuji, mereka memainkan kecapi, mereka memuji, mereka menari bagi Tuhan. Mereka katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah perisaiku. Aku mau memuji Tuhan sebab Dia tinggi, luhur, mulia. Kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut dan sebagainya. Tapi kemudian sesudah mereka mengalami kehausan secara fisik, mereka mulai down secara mental, mereka mulai mengalami kepanikan, kekhawatiran. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka jatuh ke dalam sakit secara rohani. Mereka jatuh ke dalam bersungut-sungut, dan bersungut-sungut, menggerutu adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu baca dari perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru, dosa yang paling dimarah atau tidak disukai oleh Tuhan adalah bersungut-sungut. Tidak mau memuji Tuhan oleh karena keadaan. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Sampai pujian mereka dalam 3 hari berubah menjadi sungut-sungut. Pujian mereka menjadi kemarahan. Mereka mulai mempersalahkan Musa, mempersalahkan Tuhan. Mereka bahkan mempersalahkan Tuhan karena membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Bapak Ibu, siapa yang minta keluar? Mereka. Tiap hari di tanah Mesir mereka berseru, Tuhan lepaskanlah kami karena penderitaan kami terlalu berat. Tapi sesudah mereka dibawa keluar oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, mereka bersungut-sungut hanya karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Air yang bersih, air yang manis. Mereka memilih untuk kembali ke tanah Mesir dengan status budak daripada menjadi orang merdeka tanpa air. Sangat ironis Bapak Ibu. Bersungut-sungut, menggerutu, komplain, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Bukan saja menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan Tuhan yang membawa keluar mereka dengan cara yang ajaib. Bangsa Israel sakit secara rohani. Dan kondisi ini mungkin juga kita alami sekarang. Dengan keadaan corona kita mungkin tidak sakit secara fisik saja. Kita tidak sakit secara mental, kita depresi, kita patah hati. Tapi mungkin kita sakit secara rohani.
Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kenapa Engkau izinkan corona ini terjadi? Kita mulai mempersalahkan pemerintah kita. Kenapa pemerintah tidak bergerak cepat? Kenapa begitu bodoh untuk melakukan penanganan? Kenapa begitu terlambat? Kita mulai mencari kambing hitam dan bukannya mengoreksi diri. Bukannya bertobat. Bukannya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan seperti perintah Tuhan 1, 2, dan 3. Tidak. Mungkin kita sama seperti bangsa Israel. Kita melihat berbagai keajaiban Tuhan, miracle yang Tuhan buat besar dalam hidup kita. Mungkin itu baru 3 hari lalu kita lihat. Tapi sekarang kita bersungut-sungut, kita marah, kita menjadi orang-orang yang sakit secara rohani. Bapak Ibu, firman Tuhan ini katakan, sakit secara rohani ini membutuhkan Jehovah Rafa. Hanya Jehovah Rafa, hanya Tuhan saja yang sanggup menyembuhkan kita secara rohani. Hanya Tuhan saja yang dapat membuat hati yang penuh dengan kedegilan menjadi bertobat. Bukan pertobatan sementara, tapi pertobatan yang sejati. Corona merupakan wake up call untuk kita bertobat dan mengalami kesembuhan secara rohani. Saya menutup bagian ini Bapak Ibu, dalam semua ketakutan kita, kepanikan, keputusasaan, apapun kondisi dalam dunia ini. Mungkin Bapak Ibu takut, oh ini mungkin akhir zaman, apapun itu. Saya percaya firman Tuhan ini menjawab semua hal bagi kita sekaligus. Jika kita takut, kita cemas, kita panik, kita takut tertular, kita khawatir secara finansial, kita khawatir akan masa depan kita. Kita ingat bahwa Tuhan mau kita mengenal siapa Dia. Melalui firman Tuhan hari ini, Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, yang melindungi kita, menjadi imun bagi kita dari segala tulah jika kita melakukan 3 perintahnya. Tapi Dia juga Allah yang menyembuhkan kita kalau kita kedapatan sakit, entah sakit secara fisik, secara mental, atau secara rohani. Dia akan memberikan kesembuhan bagi kita karena Dialah Jehovah Rafa. Mari kita berdoa. Saya minta kita tundukkan kepala. Masing-masing Bapak Ibu di rumah bisa menundukkan kepala, dan Bapak Ibu bisa menaikkan doa. Yang pertama, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mengalami saat ini sedang sakit secara fisik? Bapak Ibu sudah berdoa sekian lama tapi tidak mengalami kesembuhan. Hari ini Tuhan mau bertanya kepada kita, sudahkah kita melakukan 3 bagian pertama tadi? Mencari kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya, dan tetap di jalannya. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa meminta kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, jamahlah saya, sembuhkan saya dengan kuasa darah, karena Engkaulah Jehovah Rafa. Bapak Ibu bisa mengambil waktu 1 menit, 2 menit untuk berdoa untuk bagian ini. Yang berikut Bapak Ibu bisa berdoa. Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini di rumah masing-masing tapi sedang mengalami kekhawatiran, kepanikan, secara mental kita menjadi down, kita menjadi depresi, menjadi putus asa, menjadi kehilangan pengharapan. Kita secara mental telah mengalami kekalahan besar. Kita dapat berdoa, kita katakan, Tuhan, aku mau bangkit. Engkau sanggup menyembuhkan sakit mentalku, Engkau sanggup menyembuhkan sakit emosiku. Engkau sanggup menyembuhkan hatiku yang hancur, patah, penuh dengan kekhawatiran dan berbagai hal lain. Bapak Ibu bisa doakan itu dan minta kepada Jehovah Rafa untuk menyembuhkan, menjamah Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu boleh mengalami sukacita dari Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu mungkin dengan firman Tuhan inilah waktu untuk kita mengalami kesembuhan secara rohani. Kita yang jauh dari Tuhan, kita yang selama ini tidak menghiraukan Tuhan, kita yang sakit secara rohani, kita yang tidak pernah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin inilah waktunya bagi kita untuk katakan, Tuhan, aku sakit secara rohani. Hidupku penuh dengan sungut-sungut, hidupku penuh dengan gerutuan, hidupku tidak pernah menyadari bahwa Tuhan mengasihi aku, Tuhan mati untuk aku. Tuhan ampuni aku, Tuhan bawa aku kembali kepada pertobatan yang sejati, bukan kepada pertobatan yang sementara. Mungkin inilah saatnya Tuhan mau
kembali kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan bukan hanya karena takut mencari Tuhan karena kondisi dunia ini. Bapak Ibu bisa berdoa dan meminta Tuhan menjamah Bapak Ibu, menjamah fisik, mental, tapi juga spiritual Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai berkata-kata di sini, tapi hamba percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan diteruskan kepada hati tiap-tiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Hamba berdoa supaya hari ini Engkau melakukan mujizat-Mu sesuai dengan nama-Mu, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Mereka yang sakit secara fisik, mereka yang ketakutan, hidup dalam depresi, mereka yang sakit secara rohani, jamahlah, sembuhkan, sehingga kami boleh melihat keajaiban kuasa-Mu seperti yang Engkau lakukan terhadap bangsa Israel, terhadap orang-orang yang Engkau layani ribuan tahun yang lalu, terhadap orang-orang percaya, orang-orang tokoh-tokoh iman yang mengalami kebenaran nama-Mu, kebenaran kuasa-Mu sebagai Jehovah Rafa. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi doa saya, kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang Ibu Sarah sampaikan tadi, lewat pujian penyembahan, di mana Devia Kenneth memimpin tadi, kita diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan baru lagi. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, saya mau ingatkan kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarpun di rumah kita terus saling mendoakan, saling mendukung dalam doa satu dengan yang lain. Dan seperti Bu Sarah sampaikan tadi, kita tetap taat dengan semua aturan yang pemerintah berikan, baik presiden maupun gubernur, mayor. Kita berdoa supaya kita juga bisa taat, sehingga kita juga bisa menjadi bagian untuk menolong sehingga penyebaran virus corona ini bisa cepat menurun atau bisa cepat berhenti. Ya tentunya dengan melalui doa kita dan dengan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.